Role player adalah sebuah permainan berbasis virtual di mana para penggemar dapat memerankan sebuah karakter favoritnya. BTS, EXO, NCT, beberapa grup berasal dari Korea Selatan yang cukup digandrungi oleh kaum remaja, di mana individu dari membernya dapat dijadikan peran dalam role player. Karena pemain ini mengandung unsur anonimitas, pemain dapat merubah sebuah karakter hingga jenis kelamin mereka. Seperti seorang perempuan menjadi seorang laki-laki, begitupun sebaliknya. Lalu, apakah hal ini dapat disebut dengan penipuan? Kami telah menemui beberapa pelaku role player untuk ditanyai bagaimana mereka berlaku dan beraktivitas sebagai orang lain pada ranah role player, serta bagaimana mereka dapat menemukan komunitas ini pada media Twitter. Sebagai berikut hasil dari wawancara kami. Saya sudah bermain RP itu sudah 10 tahun, dari tahun 2012 sampai 2022. Yang memungkinkan itu Twitter ya. Saya tuh awalnya iseng aja, saya awalnya coba-coba aja. Lalu lama-kelamaan saya merasa cocok, saya lebih mendalami karakter laki-laki tersebut. Itu mencoba mendalami peran laki-laki dengan mungkin bahasa gaulnya kayak typing ganteng gitu ya, dimulai dengan typing ganteng karena interaksi kita, ngobrolnya kita ya dicerminkan lewat typing kita itu. Lebih mendalami peran idola yang saya perankan itu dengan hal-hal kecil seperti bagaimana idola saya berinteraksi dengan fansnya, bagaimana dia berinteraksi dengan teman sesama idol public figure-nya, terus mendalami jobsnya dia seperti apa. Nanti saya terapkan ketika saya bermain roleplay. Hal itu termasuk pemalsuan identitas diri, karena di RP itu kita menggunakan identitas orang lain atau public figure yang kita perankan. Selain narasumber pertama, kami juga bertemu dengan narasumber kedua, pemain role player gender switch juga, namun mempunyai beberapa alasan yang cukup berbeda. 2020 dulu saya mainnya itu di LINE, cuman pada saat itu LINE lama-lama bosan, jadi ada adik saya ngajak, ayo main di Twitter. Karena dulu waktu 2020 itu kan COVID ya, terus kayak di rumah terus main HP terus karena kenal tuh RP Twitter, jadi nyoba main. Terus dan ternyata di Twitter itu ketemu banyak orang-orang yang seumuran gitu, jadinya asik gitu deh. Itu pernah tuh jadi cewek, cuman kayak kok jadi cewek itu susah ya, dapet temen susah gitu. Jadinya ya udah jadi cowok aja. Dan kebetulan kan kalau di BTS itu ada shipper ya, namanya shipper. Nah itu tuh ada shipper Jikook, Jimin Jungkook gitu. Nah karena aku sukanya sama Jimin, jadi aku pengen tuh punya pasangan Jimin. Akhirnya aku jadi Jungkook. Ya saya itu bukan tipikal orang yang akan meyakinkan lawan bicara saya kalau saya itu adalah laki-laki aslinya gitu. Jadi kebanyakan itu kalau udah dekat itu saya bakal jujur, aku cewek gitu. Dan dengan jujur itu malah makin akrab gitu loh, malah bisa jadi temenan dekat, makin dekat. Bahkan kadang kita juga bisa ketemuan di real life gitu deh, jadi sahabat beneran. Nah pada dasarnya itu saya bodo amat, jadi saya tuh nggak peduli dengan pendapat orang lain. Apakah saya cocok memerankan news saya dalam artian tuh sekarang saya jadi Jungkook ya, jadi saya tuh gak peduli lah, kayak kamu gak cocok jadi Jungkook ya bodo amat, terserah saya mau memerankan Jungkook seperti apa gitu. Jadi, kalau mau disebut pemalsuan identitas ya kita main role player aja udah pemalsuan identitas gitu loh, karena kita gak pakai identitas asli. Jadi ya TG itu termasuk pemalsuan identitas, tapi ya selama gak digunakan untuk hal-hal yang buruk, menurut saya itu gak yang berbahaya gitu, enggak.
Setelah mendengar penuturan dari dua pemain role player gender switch, kami juga berbincang-bincang dengan seorang pakar pengamat komunikasi virtual untuk memaparkan dari sudut pandang ketiga. Kalau sebagai suatu permainan, tentunya ada nilai positif dan negatifnya. Tapi kalau sebatas sebagai suatu permainan, ini sama halnya dengan yang lain. Yang artinya tujuan untuk menghibur, begitu ya. Salah satu aspek ataupun tujuan seorang melakukan permainan untuk aktivitas permainan untuk koneksi, ya betul ya. Nah, ini saya kira juga bagian dari itu juga satu fenomena yang apa ya. Jadi kalau aktivitas bermain ya itu sebetulnya sudah tumbuh sejak masih ya. Kalau roleplay itu kan banyak dilakukan oleh anak muda-mudi, sebetulnya itu fase yang sudah mereka alami ketika anak-anak memainkan peran menjadi seorang ibu ya, peran menjadi seorang bapak ya. Misalnya teman yang bermain itu perempuan semua ya, tapi kemudian bermain peran saya menjadi bapaknya, saya menjadi ibunya, saya menjadi anaknya. Itu kan dulu mungkin kita mengalaminya ya. Jadi bermain peran, roleplay itu kan sebetulnya bermain peran gitu ya. Jadi kalau kita lihat di fase anak-anak umur 3 sampai dengan 4 tahun, mereka mengalami fase itu. Jadi bisa dikatakan ya sebuah fase ya, jumlahnya itu banyak ya, anak-anak muda yang memang menyukai budaya K-pop. Jadi budaya K-pop itu memang salah satu bisa dikatakan kiblatnya anak-anak mudi ya, muda-mudi, dan itu seolah tidak habisnya ya. Generasi muda-mudi ini sudah tua, kemudian diteruskan ke generasi yang berikutnya begitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang fenomena budaya K-pop di Indonesia, memang itu tidak bisa dilepaskan dan memang sangat kuat. Fanatik terhadap K-pop ini yang perlu ya menjadi perhatian ya. Kalau sampai dengan sudah fanatik, bagaimana nanti anak-anak muda-mudi itu memperhatikan budaya mereka sendiri begitu ya, dalam kehidupan sehari mereka maupun dalam perkembangan industri-industri kreatif. Nah, kalau penipuan tentunya itu sudah direncanakan ya secara matang. Tidak hanya direncanakan, tetapi sudah ada tujuan untuk mengelabui, atau mungkin untuk menipu, atau mungkin untuk ada tujuan untuk menghasilkan sesuatu yang dia inginkan gitu ya, menjadi tujuannya. Itu kalau definisi penipuan ya. Tapi kalau tadi sebatas sebagai sebuah permainan begitu ya, permainan itu ya saya kira wajar-wajar saja kalau sebagai sebuah permainan biasa. Kalau perbedaan antara laki-laki dan perempuan di dunia maya sulit untuk mengidentifikasi apakah pengguna media sosial tertentu itu laki-laki atau perempuan, karena dua-duanya ini kan anonim ya, dalam arti bisa memerankan sesuatu yang fiktif, seorang laki-laki yang kemudian mengatakan bahwa dirinya perempuan, seorang perempuan yang kemudian bisa mengatakan dirinya laki-laki begitu ya. Sulit untuk mengidentifikasi itu. Pesan untuk muda-mudi bermain role player itu ya silakan ya. Kalau itu memang sebagai sebuah permainan, tujuannya untuk memberikan hiburan, itu sah-sah saja. Tapi jangan lupa, ini untuk anak muda-mudi, perhatikan batas-batas ya, perhatikan batas-batas. Batas-batas itu bisa berarti waktu, durasi ya, karena saking asiknya bermain role player bisa jadi lupa waktu, akhirnya tidak mengerjakan hal-hal penting di luar itu ya, di luar bermain itu, misalnya belajar, mengerjakan tugas, mengerjakan PR, atau mungkin mengembangkan kemampuan yang bisa jadi yang dimiliki skillnya itu banyak gitu ya, kemampuannya banyak tetapi tidak dikembangkan. Dua, untuk orang tua juga
orang tua jangan lupa untuk memperhatikan ataupun mengawasi anak-anaknya, sekalipun Bapak Ibu sudah menganggapnya itu sudah anak Bapak Ibu sudah dewasa, tapi kalau masih di usia yang mungkin SMA begitu ya, atau mungkin SMP itu, di tingkat perguruan tinggi juga ya, kalau di perguruan tinggi mungkin pengawasannya agak susah ya, tetapi kalau yang paling rentan itu ya usia SMP sampai SMA ya. Jadi Bapak Ibu harus mengawasi lebih ekstra lagi supaya apa, supaya tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Ada satu kejadian yang menghebohkan dalam beberapa bulan kemarin ya, ada seorang ayah yang memperkoki, itu viral ya di TikTok ya, memperkoki anaknya sedang melakukan role player. Nih, woi, nih bocah gede gini yang lu pada Jakarta itu. Nih, biarin Dika. Nih, bocah gede gini. Ternyata dia sedang melakukan adegan yang ini ya, berbahaya ya, adegan seksual begitu ya, adegan seksual. Nah ini yang saya kira perlu menjadi perhatian. Jangan sampai permainan yang seharusnya, permainan itu kan bisa kita arahkan ke arah yang positif ya. Sebetulnya permainan itu yang lebih banyaknya ke positif ya, negatifnya itu sedikit. Tetapi dalam konteks role player ini bisa jadi yang negatifnya juga banyak begitu ya, seperti tadi lakukan adegan hal yang tidak sepatutnya dilakukan gitu ya, apalagi oleh anak-anak. Jangan sampai, karena kesenangan yang ditimbulkan oleh role play jangan sampai itu mengelabui anaknya ya. Saya senang dengan hal yang akhirnya itu bisa jadi nilai candu bagi anaknya ya, akhirnya karena dia merasa sebagai bintang di situ, banyak yang mengikuti, banyak yang memperhatikan, jadi dia melakukan hal-hal yang mungkin dianggap oleh orang lain sesuatu yang menyenangkan, kemudian diulangi seperti tadi ya, sampai mungkin anaknya tidak sadar ya, di usia SD itu kan mungkin dia tidak tahu kalau yang dia lakukan itu sesuatu yang tidak senonoh ya, yang sepatutnya tidak dilakukan. Tapi karena tidak tahu, makanya peran orang tua harus mengawasi ya, dan juga untuk anak-anak silakan untuk bermain role player yang kiranya bisa mendatangkan hal yang positif saja. Jadi misalnya dengan bermain role player itu anak-anak atau muda-mudi itu bisa mengembangkan kemampuan ya, bermain acting mungkin, peran gitu ya. Atau kalau yang memerankan suatu tokoh misalnya ya, tokoh misalnya di pop gitu ya, itu ya jadikan sebagai hiburan saja ya, jangan sampai terlalu mendalami, apalagi sampai tadi menghabiskan seluruh waktunya untuk hanya bermain. Begitulah sekiranya bincang-bincang kami dengan para narasumber. Dari beberapa sudut pandang berbeda, kami dapat menyimpulkan bahwa inti dari permasalahan ini adalah sama. Kurang lebih menyorot bagaimana tingkah laku para pemain dalam bermain role player, di mana harus mengetahui batas mana yang tidak boleh dilewati. Mungkin para pemain mulai berusaha untuk keluar dari zona nyaman, bergiat untuk melepas penat dari belajar atau pekerjaan. Dapat pula bersenang-senang sekejap untuk berbincang bersama orang lain, sembari meminum secangkir kopi. Jadi, tidak ada yang salah untuk sebuah jenis permainan. Jika kasus ini disebut dengan penipuan, maka dikenakan penipuan karakter dan bukan bagian dari penipuan berat. Namun, satu hal yang harus diingat oleh para pemain, jangan sampai lupa waktu. Banyak kegiatan positif lain yang harus mereka lakukan, seperti ibadah, belajar, bermain bersama kawan sejawat, dan kegiatan bermanfaat lainnya.